Eyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2020. Kita ke soal ke-11. PSR J01081431 diketahui sebagai pulsar terdekat dari bumi yang berusia 166 juta tahun dengan periode rotasi 0,8 detik. Jika dianggap kecepatan rotasi pulsar melambat sebesar 2pi per 1,26 kali 10⁻⁻5 radian per detik tiap tahun per tahun, perkirakan kecepatan rotasi pulsar tersebut saat baru terbentuk jika diketahui kecepatan rotasi tersebut berubah secara linear terhadap waktu. Oke, simpel sebetulnya. Ada kecepatan akhirnya diketahui, rotasi akhirnya diketahui, waktunya diketahui, perlambatannya diketahui. Tinggal cari kecepatan rotasi awal. Tapi sebelum itu kita bahas tentang ini dulu, pulsar. Apa sih itu pulsar? Pulsar is a highly magnetized rotating neutron star that emits beam of electromagnetic radiation out of its magnetic poles. So sebetulnya pulsar ini adalah neutron star yang muter sangat cepat dan punya medan magnet yang sangat besar sekali, sehingga pas muter itu dia memancarkan sinar radioaktif kemana-mana. Nah, ini ada video dari NASA. So kayak gini ilustrasinya. So pulsar ini muter kayak model begini. Dan dia punya densitas yang tinggi sekali, rapat sekali. 1 sendok teh pulsar, bayangin 1 sendok teh pulsar itu masanya setara dengan massa Gunung Everest. So kalau kita kita renyekin Gunung Everest itu, kita pencet gitu sampai dengan seukuran 1 sendok teh, segitulah densitas dari pulsar. Ukurannya tidak terlalu besar pulsar ini, tapi densitasnya sangat tinggi, sehingga nanti dia punya gravitasi juga sangat besar sebetulnya. Nah, sambil berotasi ini dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita lihat dari bumi, maka dia kayak semi berkedip-kedip gitulah. Kecepatan rotasinya juga amat sangat cepat, bisa ribuan kali per menitnya. Nah, pulsar paling dekat yaitu seperti yang disebutkan di soal, yaitu PSR J01081431. Ini ya, terdekat sih, cuma itu masih jauh, jaraknya yaitu 130 parsec alias 424 light years. Cahaya aja perlu waktu 424 tahun dari pulsar menuju ke bumi. So emang jauh sekali sebetulnya. Kayak gini model ilustrasinya. And now back to business. So karena yang ditanya adalah kecepatan rotasi, ini alias kecepatan sudut atau omega. Gini ya, omega akhirnya diketahui yaitu 0,8 rotasi per detik. Sedangkan yang awalnya yang ditanyakan, berarti tinggal pakai GMBB, gerak melingkar berubah beraturan ya. Kita bisa pakai model seperti itu. Berarti mirip sama nomor 10, bahwa omega akhir itu sama dengan omega awal ditambah percepatan sudut dikali T. Kalau melambat ya nanti tinggal diganti negatif. Target kita nyari omega awalnya. Oke. Nah, terus ini omega awalnya kan 0,8, tapi ini rotation per detik. So omega awalnya ini, omega akhirnya ini nilainya adalah 0,8 rps, rotation per second. Padahal yang di SI-nya adalah radian per detik, ditanya juga radian per detik. Kita ubah dulu aja ke radian per detik. So ini 0,8, satu rotation itu kan 2pi radian. Oke. Ini udah sama-sama per second, berarti udah nggak masalah, dia udah jadi radian per second. Oke, kalau ini minutes gitu, menit kita ubah
berarti per 60, karena 1 menit adalah 60 detik. Tapi ini karena udah second, udah pas berarti. So ini yang kita pakai. So omega akhirnya adalah 0,8 kali 2, 1,6 V. Omega awalnya yang ditanya. Oke. Karena ini diperlambat berarti nanti jadinya minus 2pi per 1,26 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan T. T-nya adalah ini, 166 juta tahun. Nah, karena ini udah per tahun, ini juga udah dalam tahun, maka kita tinggal masukkan 166 juta, nggak perlu diubah ke second. Oke, nggak perlu diubah ke second. Oke. Nanti tahunnya sama-sama dicoret. Oke, jadi ini tinggal masukin 166 juta berarti 10 pangkat 6. So berarti kalau mau pindah ruas omega 0 ini berarti nanti akan pindah ke tambahan ke sini, berarti nanti 1,6 V ditambah hasil dari ini. Hasilnya berapa? Tinggal pencet kalkulator. Hasilnya nanti dapatnya adalah 8,2778 kali 10 pangkat 13 radian per second. Udah radian per second ya. Wow, gede sekali ya. So kalau ditambah, ini jauh banget. Ini 10 pangkat 13 radian per second ditambah 1,6, jauh banget ya. Berarti udah hasilnya udah pasti ini. Ibaratnya ini berapa ya? Kalau ini triliun lah, 8 triliun, 82 triliun ditambah dengan 1,6 gitu kan, nggak ada efeknya 1,6, kecil sekali. So the answer pasti nanti udah mirip-mirip sama ini, yaitu opsi E. Nah, model seperti ini. So soal ini kayaknya susah, tapi nggak susah sebetulnya, simple sebetulnya, karena ini sebetulnya objeknya aja yang ditambahin jadi objek astronomis, yaitu pulsar. Tanpa kita ketahui pulsar itu apapun, kita tetap bisa kerjain ini, karena konsepnya adalah konsep gerak melingkar sebetulnya. Nah, jangan tertipu dengan istilah-istilah yang dipakai di soal, karena itu ya ini juga soal astronomi, berarti kan memang harus bawa objek-objek astronomi ke dalam soal ini. Tapi esensinya adalah tetap gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gitu aja sebetulnya. Soal model seperti ini tentang gerak melingkar juga pernah muncul di OSP tahun 2017 nomor 2. Cek aja di video dan Niko kasih di deskripsi deh nanti link ke soal ini. Itu aja dulu. See you on the next number.